Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Lia Satma Dewi dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Pada kali ini kita akan membahas bab tentang memahami kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Karena kita membahas hadis, kita akan membahas dua subtema. Yang pertama kita akan membahas pengertian hadis. Yang kedua kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Masuk pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan, sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum dan sesudah diutus menjadi Rasul. Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktik Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, dan cara berzakat. Yang ketiga adalah takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat, sifat, keadaan, dan hikmah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan hikmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlak. Yang kedua adalah silsilah atau nasab. Yang ketiga, himmah, keinginan. Himmah itu adalah keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 fungsi pokok. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang sudah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah SAW menguatkan perintah puasa melalui sebuah hadis yang berbunyi, qala akhirni ma faradallah ala minas siyami faqala Rasulullah SAW syahrul ramadana an tatawwa'a syai'an, yang artinya bersahabat bertanya, kabarkanlah kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk berpuasa. Nabi SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang sifatnya masih global atau mujmal. Banyak ayat larangan atau perintah Al-Quran yang sifatnya itu masih umum, belum terperinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu hal, perbuatan, namun belum ada yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya saja seperti perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan beberapa surah dan ayat yang lain. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW menyabdakan melalui sebuah hadis yang berbunyi, shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya saja, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Hal tersebut ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu dinabi min sibai fa'luhu haram, yang artinya setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang nomor 4 yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah maupun larangan dalam Al-Quran yang mengisyaratkan secara umum. Contohnya saja perintah kewajiban menjalankan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik, berakal, dan juga mukmin tanpa terkecuali. Mungkin cukup itu materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.